Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini dan kita tetap semangat untuk terus belajar, untuk terus mengerti, dan kita terus mencari akan hadirat Tuhan melalui renungan ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Visi Kehidupan yang Diubahkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Engkau adalah sumber segala visi dan tujuan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, merindukan kehidupan yang diubahkan, seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing setiap pikiran dan perkataan kami dalam renungan ini dan menyingkapkan rencana Engkau yang indah bagi kami semua yang mendengarkan renungan ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melihat dengan mata iman dan berjalan dalam panggilan ilahi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali hiruk pikuk dunia membuat kita ini lupa akan panggilan sejati hidup kita, yaitu untuk hidup yang sepenuhnya berpusat pada Tuhan. Melalui renungan ini kita akan bersama-sama menggali bagaimana tinggal dalam Kristus, bukan sekedar frasa rohani, melainkan sebuah transformasi yang nyata yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita memilih untuk hidup melekat pada sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan kita, cara kita berpikir, cara kita merasakan, cara kita bertindak akan diubahkan secara total dan menyeluruh. Semoga renungan ini memperbarui semangat kita untuk mengalami visi kehidupan yang diubahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, ayat ini bukan sekedar sebuah nasihat, melainkan suatu pernyataan yang sangat mendalam tentang identitas dan juga implikasinya bagi setiap orang percaya. Visi kehidupan yang diubahkan adalah tentang hal ini, yaitu ketika kita mengaku tinggal di dalam Kristus, kita ini dipanggil untuk merefleksikan cara hidup Kristus. Yang pertama, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, mengaku tinggal di dalam Dia, berarti lebih dari sekedar sebuah pengakuan visi. Itu berarti adanya suatu hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu intim, dan itu semua terus berkelanjutan dalam hidup kita dengan Yesus Kristus. Sama seperti dahan yang tidak dapat berbuah jika tidak tinggal dalam pokok anggur atau pokok pohon itu. Demikian pula dengan kita tidak dapat menghasilkan buah-buah, misalnya buah anggur kebenaran, jika kita tidak tinggal di dalam pokok pohon anggur itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Keberadaan kita di dalam Tuhanlah sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan juga sumber arah hidup yang pasti. Ini adalah tempat di mana kita dapat menemukan identitas sejati kita, dibentuk oleh kasih karunia Tuhan dan diperlengkapi untuk tujuan bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, lalu apa artinya frasa yang berkata,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah suatu panggilan untuk meniru karakter dan juga teladan dari Yesus Kristus. Hidup Yesus itu adalah pola dasar bagi kehidupan yang diubahkan bagi semua umat percaya. Yesus itu hidup dalam ketaatan yang mutlak pada Allah Bapa. Bahkan Yesus sampai mati di kayu salib dan dibangkitkan. Ia mengasihi tanpa syarat. Yesus melayani dengan segala kerendahan hati. Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang terpinggirkan. Yesus mengajarkan tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang pengampunan. Hidup Yesus adalah suatu manifestasi yang sempurna dari kasih Allah yang tidak terbatas. Saudaraku, panggilan untuk hidup seperti Kristus bukanlah beban yang tidak mungkin kita pikul, melainkan suatu privilege yang membebaskan hidup kita. Itu bukan tentang mencoba menjadi sempurna, mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan tentang bagaimana kita menyerahkan hidup kita secara total, sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita mengasihi seperti Kristus, untuk kita melayani seperti Kristus, dan untuk kita hidup dalam ketaatan seperti Kristus. Proses ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita, di mana kita terus-menerus hidup kita akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan dan semakin menyerupai Kristus. Ketika kita hidup sesuai dengan panggilan ini, hidup kita akan menjadi saksi hidup bagi dunia ini. Cara kita berinteraksi dengan sesama, bagaimana kita menghadapi kesulitan hidup, dan bagaimana kita mengekspresikan iman kita. Semua ini menjadi cerminan dari Kristus yang tinggal di dalam kita. Dunia akan melihat perbedaan, dan melalui kesaksian hidup kita, dunia dapat mengenal kasih dan kebenaran dari Allah Bapa kita. Jadi saudaraku, marilah kita merenungkan pertanyaan ini hari ini, saat ini juga. Apakah kita benar-benar sudah mencerminkan pengakuan kita untuk tinggal di dalam Kristus? Apakah kita sedang berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup? Kiranya renungan ini akan menginspirasi kita untuk semakin dalam tinggal di dalam Dia, sehingga setiap aspek kehidupan kita akan diubahkan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak terbatas. Tuhan, firman-Mu dalam renungan ini adalah panggilan yang agung, sekaligus suatu tantangan bagi kami semua. Kami mengakui akan kerapuan kami dan kecenderungan untuk hidup seturut keinginan daging. Roh Kudus, ubahkanlah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk menanggalkan setiap kebiasaan lama yang tidak memuliakan nama Engkau. Berikan kami suatu visi kehidupan yang diubahkan, di mana Kristus menjadi pusat dan juga teladan yang utama dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk berjalan dalam ketaatan, dalam kasih, dan dalam kerendahan hati, seperti yang Yesus sudah teladankan kepada kami semua. Biarlah hidup kami mencerminkan kemuliaan-Mu, menjadi terang bagi sesama, sehingga mereka pun dapat melihat
melihat pribadi Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagimu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, visi kehidupan yang diubahkan bukan sekedar janji, tetapi suatu panggilan untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Setiap hari, setiap saat, kita akan diperbarui semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk engkau dimampukan hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan